Ya mundur mundur mundur. Yang paling belakang itu sebenarnya. Perannya sebagai project manager. Yang keempat, nama V, inisial V, jenis kelamin laki-laki, 28 tahun. Perannya sebagai team leader. Yang kelima, inisial G, laki-laki 22 tahun. Perannya sebagai team leader juga. Sementara inisial M, perempuan 28 tahun. Perannya adalah project manager. Kronologis ungkapnya pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026 sekitar pukul 13 WIB Satreskrim Polresta Yogyakarta mendatangi kantor PT Altair Trans Service yang beralamatkan di Jalan Gito Gati, wilayah Sleman, yang diduga digunakan sebagai tempat dugaan tindak pidana love scamming. Selanjutnya, setelah dilakukan operasi tangkap tangan, ditemukan barang bukti berupa handphone, laptop, CCTV, dan seperangkat WiFi yang digunakan sebagai sarana tindak pidana. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam, didapati bahwa untuk handphone dan laptop yang digunakan sebagai sarana love scamming terdapat foto dan video yang berisikan muatan pornografi. Selanjutnya, untuk barang bukti beserta 64 karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut dibawa ke kantor Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, 64 orang tersebut ditetapkan tersangka sebanyak 6 orang. Sementara modus operandi, berdasarkan hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Yogyakarta, diketahui bahwa PT Altair Trans Service Cabang Yogyakarta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia tenaga kerja sesuai permintaan klien atau pemilik aplikasi dari luar negeri, yaitu Cina. Dalam pelaksanaannya, perusahaan tersebut mempekerjakan pegawainya untuk menjalankan aktivitas sebagai admin percakapan pada sebuah aplikasi kencan daring dari Cina yang sudah diinstal di device dan sudah disiapkan pihak perusahaan, baik itu di laptop maupun handphone, beserta foto dan video yang memuat unsur pornografi di dalamnya. Para pegawai tersebut berperan sebagai agen atau admin chat yang dalam operasinya menggunakan atau berperan sebagai wanita menyesuaikan dengan negara asal korban atau user untuk berinteraksi dengan para pengguna aplikasi yang penggunaannya adalah warga negara asing dari beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Dalam proses interaksi tersebut, karyawan ataupun agen melakukan pendekatan komunikasi dan bujuk rayu terhadap calon korban ataupun user dari negara tersebut dengan tujuan agar calon korban ataupun user untuk melakukan transaksi melalui mekanisme pembelian koin atau top up untuk mengirim gift yang tersedia pada aplikasi tersebut. Sebagai tindak lanjut dari interaksi tersebut, karyawan agen kemudian mengirimkan konten tertentu yang memuat foto atau video pornografi secara bertahap kepada user atau korban, yang dimana untuk bisa mengakses foto video tersebut, user atau korban harus mengirimkan gift dengan besaran tertentu.
pasal yang disangkakan. Atas kejadian tersebut, tersangka dikenakan tindak pidana setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dan atau penipuan dan atau setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit membuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau alat kelamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 4 junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ancaman hukuman minimal 6 bulan, maksimal 10 tahun penjara. Sementara barang bukti yang kita amankan, yang pertama 50 unit laptop, 30 unit handphone, 4 kamera pengawas atau CCTV, dan 2 router wifi. Ini merupakan yang kita laksanakan pengungkapan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Dia menjadi orang Amerika sesuaikan dengan orang yang di chat. Dari liputan Pertama gaji pokok dan bonus. Oke. Kalau gaji pokok itu sekitar 2,4 sampai 3,5 juta. Kalau untuk bonus itu dilihat dari performa. Dia cara mendapatkan koin tersebut itu sebesar 1 juta sampai 5 juta tiap bulannya per orangnya. Iya. Untuk tadi bilang konten lokal sampai saat ini belum kita temukan. Berarti namun nanti kita dalami. Berarti pasukan dari bandar yang di China ya? Iya. Konten-kontennya ya? Iya. Siap. Jadi dari Iya. Iya. Benar ya. Pak, dan izin. Iwan dari Radioja. Syarat. Inggris. Syarat. Sampai sini. Oke, cukup ya, oke ya. Terima kasih semuanya. lapor itu. Yo jalan.
Dapat. Kamu dapat? Kok dapet sih? Ya kan kemarin nggak benerin ya. Saya kira dapat.